Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita belajar lagi dalam pelajaran ke bab yang baru, yaitu yang berjudul evolusi. Baiklah anak-anak, silakan lihat gambar ini. Ada gambar apa ini? Nah, itu adalah gambar seorang manusia yang awal masa lalunya berasal dari kera. Kera sedikit demi sedikit akan berubah bentuk, kemudian akan menjadi manusia yang normal seperti manusia sekarang. Itulah apa yang dikatakan dengan evolusi. Tetapi kalau kita belajar tentang evolusi, jangan dikaitkan agama. Karena tidak akan ada sambungannya dengan agama. Kita belajar aja tentang materi, tentang evolusi, bagaimana, apakah itu evolusi, bagaimana prosesnya, dan apa kejadiannya. Baiklah, kita belajar pengertian evolusi. Apa sih evolusi? Adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk spesies yang baru. Itu adalah pengertian dari evolusi. Sekarang penemuan teori-teori evolusi Darwin. Nah, evolusi Darwin dimulai ketika Darwin melakukan sebuah perjalanan di Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos, dia menemukan burung fin. Nah, di situ ditemukan burung fin sebanyak 14 burung dengan paruh yang berbeda. Kalau kalian lihat paruh-paruh burung yang ada di gambar ini adalah bentuknya berbeda dari bentuk paruh. Kenapa kok bisa berbeda? Ternyata setelah dilihat suatu penelitian itu karena adaptasi terhadap makanan tertentu. Jadi burung ada yang makannya biji, ada yang makannya daging, ada yang makannya buah. Setelah dilihat perkembangannya, ada yang paruhnya panjang, ada yang paruhnya pendek, ada yang paruhnya runcing, dan sebagainya. Jadi jumlah burungnya ada 14 burung fin. Kemudian di dalam teori Darwin ada buku yang berjudul yaitu On the Origin by Meaning of Natural Species. Maka di situ ada seleksi alam yang diterbitkan pada tanggal 24 November 1859. Di dalam buku itu dikemukakan dua teori pokok, yaitu satu, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa silam. Kemudian yang kedua, di dalam buku tersebut menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Kemudian ada buku karangan dari Robert Malthus, yaitu pada tahun 1834, yang berjudul An Essay of Principle of Population, di mana Robert Malthus tersebut berpendapat bahwa kenaikan jumlah penduduk cenderung lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Makanya pemerintah sekarang melakukan banyak diversifikasi makanan. Jadi beraneka ragam menciptakan produk-produk makanan yang baru karena jumlah penduduk yang semakin bertambah. Sekarang di sini Ibu mau menerangkan tentang teori evolusi Lamarck dengan teori evolusi Darwin. Di mana di dalam teori Lamarck terdiri ada dua gagasan. Yang pertama, gagasan use and disuse, yaitu organ yang digunakan dan tidak digunakan. Jadi bagian tubuh yang digunakan secara intensif dalam menghadapi suatu lingkungan tertentu, maka akan menjadi besar dan kuat. Sementara bagian tubuh yang jarang digunakan akan mengalami kemunduran. Kemudian yang kedua, sifat atau ciri-ciri dari lingkungan dapat diwariskan kepada keturunannya. Baik, kalian lihat di situ ada evolusi jerapah. Jadi kalian lihat gambar yang paling atas ini ada pohon jerapah yang tinggi. Pada waktu itu ada jerapah yang tingginya sama.
Karena harus menjangkau daunnya yang tinggi, maka jerapah itu akan lehernya akan membentuk yang panjang ke atas. Karena dia menjangkau yang terlalu panjang daunnya, akhirnya dalam bahasanya itu apa anak-anak? Modot ya. Karena ada proses seperti itu, akhirnya kalau kita lihat jerapah, maka jerapah yang sekarang adalah lehernya panjang. Kemudian ada teori yang kedua, di sini ada jerapah. Kan lihat di sini ada jerapah yang tinggi dan ada jerapah yang pendek. Jerapah yang tinggi bisa menggapai daun untuk meneruskan keturunannya karena dia bisa makan. Sedangkan jerapah yang pendek dia akan mati karena ada proses seleksi alam. Sehingga cuma jerapah yang lehernya panjang saja yang bisa hidup melanjutkan kehidupannya. Begitu ya tentang teori evolusi jerapah. Baik, jadi kata kunci yang bisa kita petik di dalam suatu gambar tadi bahwa punyanya Darwin terjadi karena proses seleksi alam. Karena seleksi alam ada jerapah, kemudian satu tidak bisa menjangkau, satunya mati. Sehingga ada proses seleksi alam. Tetapi kalau lamak, itu adaptasi lingkungan. Kenapa dikatakan adaptasi lingkungan? Karena dia harus menjangkau daun yang lebih tinggi. Karena daunnya harus dijangkau terus, maka lehernya akan beradaptasi terus menjadi tinggi. Jelas ya? Oke. Baik, sekarang kita menginjak teori evolusi kuda. Di dalam teori evolusi kuda, kalau kita lihat evolusi kuda ini mulai dari kecil sampai ke yang besar. Dari sebesar kucing sampai berubah menjadi besar seperti kuda sekarang. Kalian lihat juga, lihat kaki. Kakinya ini ada 4 atau 3 ya, 4 ya, 4 kemudian berubah menjadi 3. Kemudian dari 3 ini akan mengalami kemunduran, terakhir akhirnya menjadi 1. Jadi evolusi kuda ini adalah evolusi yang paling lengkap. Kenapa? Karena ditemukan di setiap fosil bumi. Nah, perubahan itu ditunjukkan bahwa itu adalah suatu petunjuk kebenaran evolusi yang secara berangsur-angsur karena para ahli pada zaman geologi menemukan fosil-fosilnya secara lengkap. Jadi kuda yang pertama yang hidup pada jutaan tahun yang lalu. Jadi kira-kira 60 juta tahun yang lalu yaitu pada zaman Eosin. Oleh para ahli, kuda itu dinamakan Hyracotherium atau Eohippus. Dari kerangka fosil diketahui bahwa kuda itu hanya sebesar kucing. Tadi sudah kita lihat gambarnya. Kemudian jumlah kakinya belakangnya 3. Jika dibandingkan Hyracotherium atau Eohippus dan kuda yang sekarang itu namanya Equus. Jadi tampak sekali perbedaannya. Itulah proses evolusi yang berangsur-angsur sudah dalam waktu bertahun-tahun. Perubahan yang terjadi pada Eohippus sama Equus, yang pertama, tubuhnya makin besar. Dari Eohippus sampai Hyracotherium sebesar kucing, ini sebesar Equus seperti kuda sekarang. Kepalanya makin besar, jarak mulut dengan matanya semakin dekat, kemudian lehernya semakin panjang, kemudian geraham muka semakin besar, bentuknya makin sesuai dengan memakan dan belakang rumput-rumputan, kemudian kaki depannya makin panjang, gerakannya makin lincah, larinya makin cepat, rotasi tubuhnya menjadi mundur. Jari kaki yang hanya dari 5 menjadi 1, tinggal jari tengah, bentuknya makin panjang, jari kedua, keempat, berupa organ rudimenter, yaitu yang tidak berfungsi lagi atau bisa dikatakan hilang. Baiklah, demikian materi kali ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.